Oke, mungkin sebelum masuk ke bacaan ya mungkin mungkin teman-teman bisa ada yang punya keluhan atau ada yang punya pemahaman yang berkaitan dengan ilmu makulat secara umum atau berkaitan dengan alaina gitu loh. Pokoknya makulat ini ilmu yang sebenarnya manfaat sekali gitu loh. Cuma dia itu sangat lumayan detail ya. Ilmu analitik lah, sangat detail sehingga sehingga dia itu agak agak menyulitkan bagi orang yang tidak terbiasa gitu loh. Biasanya makulat ini harus dipelajari setelah ilmu mantik lah ya. Kayak gitu. Atau bahkan mungkin harus ada basic-basic ilmu kalamnya gitu loh. Kayak gitu loh. Kalau orang pernah misalnya belajar ilmu kalam, belajar ilmu tauhid tentang apa itu yang disebut apakah Allah itu bertempat atau tidak gitu loh. Nah, maksud bertempat itu apa? Apa itu tempat gitu. Ini yang berhubungan dengan makulatul aina gitu. Itu apa gitu loh. Apa ya? Apakah Allah itu bergerak atau enggak? Yang bergerak itu makhluk atau Allah? Nah, ini kan perlu diperjelas itu apa yang dimaksud dengan bergerak gitu loh. Gitu. Bahkan secara umum itu ilmu makulat ini ilmu yang membahas semua maujudat gitu loh. Membahas esensi maujudat. Kalau orang paham ilmu makulat maka dia dia pemahaman tentang ilmu-ilmu alam, tentang ilmu kalam, tentang filsafat, tentang ilmu manting dan ilmu-ilmu lain itu menjadi lebih detail gitu. Kok gitu. Misalnya orang belajar ilmu mantik tahu kalau al insan hayawan natikun gitu. Nah, hakikat dari hayawan itu apa? Hakikat dari natik itu apa? Hakikatnya apa? Hakikatnya adalah jauhar. Jauhar ini dipelajari dalam ilmu makulat gitu. Kan manusia bisa didefinisikan sebagai al-insan jauharun natikun gitu loh. Definisi yang tarif bilhat nakis gitu. Dia nakis karena jenisnya jauh gitu loh. Tapi meskipun jenisnya itu jauh, pakai jenis ali, tapi itulah hakikat gitu loh. Sehingga artinya ilmu makulat adalah ilmu bahithun anil ajnas al-aliyah. Ilmu makulat adalah ilmu yang membahas tentang jenis-jenis ali. Artinya ketika kita paham makulat itu kita tahu hakikat al-mumkinat gitu loh. Karena dia itu jenis yang tertinggi, jenis-jenis jinsul ajnas gitu. Jadi nggak dekat gitu, nggak terdekat gitu. Tapi yang terjauh, terjauh artinya yang terdalam, yang hakikat dari hakikat gitu. Kayak gitu. Gitu ya. Apalagi kalau mau bahas tentang ilmu-ilmu analitik, ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu filsafat, itu ilmu makulat menjadi sangat penting gitu. Di sini baru azan di situ. Oke. Baru kita itu sampai kalau dalam teks yang saya bagikan itu kemarin kita sampai ke halaman 57. 27 yang bagian atas. Ya, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan boleh. Ada nggak? Kalau nggak ya langsung kita masuk ke teksnya. Nanti kalau misalnya
Apa layarnya yang saya bagikan nggak kelihatan? Bilang ya langsung di tengah-tengah itu bilang aja langsung. Karena kadang waktu saya baca ini kan nggak ngelihat apakah layarnya itu masih kelihatan atau enggak gitu loh. Ini layarnya kelihatan. Layarnya kelihatan Mas, tapi teks Arabnya belum muncul, kayaknya masih proses. Oh ya ya, ya. Ini. Belum muncul ya. Ini udah muncul. Muncul nggak? Ya, sudah Mas. Siap. Ini Mbak siapa ini? Mbak Siti ini atau Mbak siapa? Mbak Ayu. Sudah kelihatan ya? Oke, kemarin itu sampai halaman 57, tapi kita baca flashback sedikit lah gitu. Dan al-ain adalah makulatul ain adalah hayatun tahsulul jismi binisbati ilal makan gitu loh. Hayatun atau aradun yahsulul jismi gitu loh. Binisbati ila tahayyuzihi jadi hayatun tahsulul jismi at-tabi'i binisbati ila husulihi fi makanihi gitu loh. Adalah hay'a yang muncul pada jisim tabi'i ketika jisim tabi'i itu dihubungkan dengan tempatnya atau hay'a atau arad yang muncul pada jisim tabi'i ketika jisim tabi'i itu bertempat pada suatu tempatnya gitu ya. Jadi ketika ada suatu jisim kemudian ada tempat, kemudian jisim ini bertempat pada suatu tempat itu, maka di sana ada terjadi relasi atau nisbah antara jisim tabi'i itu dengan makan gitu loh. Jadi ada jisimnya, ada tempatnya, kemudian ada relasinya. Nah, relasi yang muncul atau hay'a yang muncul dari relasi ini atau lawazim dari relasi hubungan antara jisim dengan tempatnya itu disebut sebagai hayatul hay'ah atau makulatul aina gitu loh. Gitu loh. Misalnya ketika ada gelas kosong kemudian kita isi air ya kan dengan penuh nggak ada satupun yang nggak terisi kan. Nah itu air itu jisim, kemudian gelasnya itu bagian ujungnya ini adalah tempat gitu loh. Bagian ujungnya yang menyentuh ujung dari air itulah tempat gitu loh. Nah itu kan berarti jisim bertempat, berarti ada relasi, ada hubungan antara jisim dengan tempatnya. Nah ketika ada hubungan antara jisim dengan tempatnya itu, maka ketika itu muncul yang disebut sebagai hay'ah atau arodun. Jadi sehingga bisa kita katakan jisim itu mutamakinun fi makanihi, jisim air itu bertempat pada tempatnya, kemudian tempat itu mamluun bil jismi, tempat itu yang di gelas dipenuhi dengan jisim gitu loh. Nah ketika itu muncul yang dinamakan bertempat, jadi jisim itu bertempat atau jisim itu berada pada suatu tempat tertentu, yakni makulatul aina. Hay'a yang muncul dari relasi antara jisim, hay'a atau arad atau oksigen yang muncul dari relasi jisim dengan tempatnya ini disebut sebagai makulatul aina. Ya, itu sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, bisa dilihat videonya. Nah, sekarang masuk ke penjelasan tentang al-makan. Gitu. Apa itu tempat?
Wa alam annal makan lughatan ini kemarin sudah sih sebenarnya. Sama kita flashback sedikit lah. Wa alam annal makan lughatan mawdi'u kauni syai'i wa huwa husuluhu. Yudhakkaru fayujamma'u ala amkinatin wa yu'annasu bil ha'i fayuqalu makanah wal jam'u makanat dzakarahu fil misbah. Soalnya secara lughatan itu makan adalah tempatnya sesuatu atau husulus syai'. Waqtalafu fi haqiqatihi istilahanna. Para ulama berbeda pandangan tentang hakikat makan secara istilah. Ala salah satu aqwal pada 3 pendapat. Faqila huwa sapah al-batin al-hawi al-mumas lisat yahadhahri minal mahwi. Ada yang mengatakan, ini ada 3 pendapat kan. Satu pendapat yang pertama adalah sisi dalam dari wadah yang sisi dalam dari dari wadah yang menyentuh dengan sisi luar dari sesuatu yang diwadahi gitu. Jadi bayangkan gelas yang terisi air. Nah, sisi bagian luar dari gelas yang menyentuh isinya yakni air itulah disebut sebagai tempat. Wasatah indahum aradun halun fil jismi. Satah menurut para hukama itu adalah hal. Halun adalah yang menempati. Halun ada tasdibnya. Halun fil jismi menempati pada jisim. Muta'alliqun bi'atrafihi duna amaqi yang berhubungan berrelasi dengan ujung-ujungnya kayak ujungnya bagian dalamnya gelas itu berhubungan dengan bagian luarnya air gitu kan. Duna amaqi bukan bagian dalamnya air gitu. Wakila ini pandangan yang kedua bahwa makan adalah imtidadun mawjudun yang fudu fihi al-jismu binufudhi bu'dihi al-qa'im bihi fi dhalika al-bu'di bihaitsu yantadiqu alaihi. Adalah dimensi imtidadun mawjudun yang ada ini menurut hukama yang fudu fihi al-jismu yang mana jisim itu bertempat lah, jisim itu bertempat padanya binufudhi bu'dihi dengan nufud itu asli nufus itu tembus. Jadi dengan cara tembusnya dimensi jisim tersebut al-qa'im bihi yang bertempat pada jisim fi dzalikal bu'd pada dimensi itu. Jadi dimensinya jisim itu bertempat pada dimensinya wadahnya. Jadi dimensinya air bertempat pada dimensinya gelas gitu loh. Ya itu yang tabiqu alai dengan suatu keadaan di mana jisim itu atau wadah itu jisim itu ngeplak pas gitu loh dengan wadahnya gitu. Artinya kalau seandainya kita isi gelasnya itu cuma separuh ya, bagian atasnya itu enggak keisi air, maka yang dinamakan tempat itu ya yang separuhnya itu, separuh gelas yang menyentuh air itu, yang tidak ada airnya, katakanlah jisim itu kita ibaratkan itu hanya air saja, maka bagian atasnya itu yang enggak keisi air itu bukan tempat gitu loh. Gitu ya. Tapi dia tempat bagi apa? Bagi udara gitu. Bagi hawa, tapi bukan tempat bagi air gitu ya. Oke. Wa qila huwa mafrudun mawhumun wa hadzal qaulul mutakallimin. Ada yang mengatakan tempat adalah dimensi ilusi gitu. Kalau menurut hukama tempat adalah dimensi yang maujud, yang ada. Kalau menurut mutakallimin dia itu mauhum, ilutif gitu. Wa hadzal qaulul mutakallimin. Perkataan pendapat yang ketiga ini menurut mutakallimin. Wal qaulani qablahu lil hukama.
pendapat yang kedua tadi, yang 1 dan 2 itu menurut hukama. Oke. Wafil mawaqif, pada kitab al-mawaqif, al-jismu muntabiqun ala makanihi faka'annahu mali'un lahu wal makan muhitun bihi mamlu'un minhu. Jism adalah yang menempati pada tempatnya, seolah-olah jism itu memenuhi lahu lil makan tempatnya. Sementara makan tempatnya adalah muhitun diliputi, yang meliputi jisim itu mamluun minhu, yang dipenuhi oleh jisim. Gitu. Jadi tempatnya itu meliputi jisim, sementara tempat itu juga dipenuhi oleh jisim. Gitu. Jadi kayak ibaratnya kayak gelas tadi loh, atau kayak apa ya, kayak bola yang kita isi air penuh gitu loh. Jadi tempatnya itu ya bola itu, yang airnya itu yang jisim yang menempati itu gitu. Jadi harus ada sesuatu yang menempatinya. Kalau nggak ada sesuatu yang menempatinya, ya itu nggak bisa disebut sebagai tempat menurut mutakalimin. Menurut hukama. Nanti akan dijelaskan di sini. Wala tasawwur illa bil mulaqo, nggak bisa terbayangkan, tergambarkan kecuali dengan bersentuhan. Bertemu lah, dengan bertemu. Nah, bertemunya ini ada kalanya. Bertemunya antara jisim dengan tempat. Kalau ngawang itu bukan bertempat ya. Kalau ngawang itu bukan bertempat. Imma bitamam. Nah, bertemunya ini ada kalanya dengan sempurna. Bertemu dengan sempurna. Bihaitsu idza furida juz'un minal mutamakin yufradu bi izaihi juz'un minal makan au bil aksi. Bertemu dengan sempurna. Yakni misalnya jika diibaratkan satu bagian dari yang bertempat itu, jisim yang bertempat itu, air yang bertempat di gelas tadi, atau air yang bertempat pada balon itu, jika kita bayangkan ada satu bagian dari jisim yang bertempat itu, maka sudah otomatis terbayangkan secara akal bagian dari tempat gitu loh. Ibaratnya kalau air kita masukkan dalam gelas, kita ibaratkan satu sentimeter kubik dari air, ya, itu bertempat bertempat di dalam gelas. Itu secara akal itu kita bayangkan ada tempat yang menopangnya gitu. Ya, misalnya gelasnya itu lebarnya misalnya 10 cm, kita bayangkanlah 5 cm lah. 5 cm dari air itu bertemu dengan 5 cm dari gelas gitu. Separuhnya dari, kalau 10 cm dari air, 10 cm dari gelas gitu ya. Au bil aksi, atau 10 cm dari tempat itu berhadapan dengan 10 cm dari air gitu. Watu sama al mudakhalah. Ini disebut sebagai mudakhalah. Atau lugatannya itu mudakhalah, saling masuk gitu loh. Kalau yang contoh yang pitamam ini contohnya seperti balon lah ya. Balon yang diisi air terus ditutup gitu loh. Ya gitu ya. Sisi bentar.
Ya, seperti contohnya balon yang diisi oleh air gitu loh. Itu kan satu bagian dari air itu bertempat pada satu bagian dari tempat, dari semua sisi gitu loh. Waktu sama al-mudakhal fayakunu al-makan huwal bu'du alladhi yanfudhu fihi al-jismu. Maka tempat itu adalah dimensi yang mana jisim itu bertempat padanya. Wa yantabiqu al-bu'dul hal fihi, dan dimensi yang bertempat yang menempati pada yang dimensi yang menempati pada jisim itu cocok atau pas dengan dimensinya tempat gitu loh. Jadi ngeplek antara dimensinya tempat dengan dimensinya jisim yang menempati tempat tersebut gitu loh. Fi amakihi wa aqdari, bagian dalamnya sekaligus bagian luarnya saja. Bagian dalam dan bagian luar gitu loh. Jadi kayak diliputi gitu loh. Kayak benar-benar diliputi tempatnya. Wa imma la bitamam, ada kalanya bertemunya antara jisim dengan tempatnya itu tidak dengan sempurna. Bal bil atraf, tapi dengan ujung-ujungnya saja. Fi antakuna atraful jismi mulaqiyatan ibakanihi duna amakihi. Ada kalanya ujung-ujungnya jisim, kita bayangkan air yang dalam gelas itu bertemu pada tempatnya, wadahnya itu duna amaki, bukan bagian dalamnya jisim air itu, bagian dalamnya enggak gitu. Bagian luarnya, bagian atasnya itu kan juga enggak kelihatan. Kan gelas kan di atasnya enggak ketutupan kan. Waktu sama al-mulaqo ala hadzal wajhi mumasa. Maka mulaqoh bertemu dalam modelnya semacam ini yang labit tamam itu disebut sebagai masa persentuhan. Fayakunu huwa sabh al-batin min al-hawi al-masrisat yadhar min al-wahwi. Maka fayakunu huwa, maka tempat adalah asab al-batin, sisi dalam minal hawi, dari wadah yang melingkupi al-mumas, yang bersentuhan lisafahi dhahir, pada sisi luar minal mahwi, dari sisim yang diliputi oleh tempatnya. Faizan al-makan imma al-bu'du wa imma asabahu al-hawi gitu. Maka tempat itu ada kalanya adalah dimensi, ada kalanya sisi yang melingkupi gitu loh. Jadi ada kalanya dimensi yang dia itu melingkupi semua bagian dalam maupun luar dari jisim yang menempatinya, atau ada kalanya tempatnya itu berupa sisi bagian dalam saja yang bersentuhan dengan sisi luar dari jisim yang bertempat pada suatu tempat. Wal bu'du, dimensi itu ada kalanya maujudun menurut hukama, au mafrudun mauhum, ada kalanya cuma dibayangkan secara akal, ilusi gitu. Yang wujud di luar dirinya, di luar akal itu enggak ada. Qala Sayyid fi syarh al-mawaqif, berkata Sayyid Syarh dalam syarah mawaqif, tawdihu dzalik, penjelasannya ayyuqal lamma kana al-jismu bi kulliyatihi halan fi makanin mali anahu, penjelasannya adalah dikatakan, nah, berhubung jisim itu secara keseluruhannya itu bertempat pada suatu tempat, mali anahu, memenuhi tempat tersebut, lam yajuz ayyakun al makan amron ghairu munqasamin, maka enggak boleh tempatnya itu suatu perkara yang tidak bisa dibagi-bagi. Istihalati ayyakun al munqasam fi jami'i jihatihi hasilan bitamamihi fima la yanqasim. Karena tidak mungkin sesuatu yang bisa terbagi pada semua arahnya itu terjadi dengan sempurna bisa bertempat secara sempurna pada sesuatu yang tidak terbagi.
Nanti saya jelaskan lah ini. Wala yakuna amrun munqasaman fi jihatin wahidatin kal khot. Tidak pula tempatnya itu adalah perkara yang bisa dibagi pada satu sisi saja, yakni al-khot. Gitu. Garis istihalati kaunihi muhitan bil jismi fi jihataini au fil jihad kuliah. Karena tidak mungkin dia atau khot ini memenuhi jisim pada dua sisi atau pada semua sisi. Wa alal awal yakunul makan satahan aradiyan. Pada kemungkinan kedua, maka tempat itu hanyalah sisi yang arodi, gitu, yang sisi bagian luar. Wa yajibu yakuna muwasal li satahi dhar min al-mutamakkid fi jami' jihatihi. وإلا لم يكن الجسم مالئا له وعلى ثاني يكون المكان بعد المنقسم في جميع الجهات مساويا للبعد الذي في الجسم بحيث ينطبق أحدهما على الآخر ساريا فيه في كليته فهذا البعد الذي هو المكان إما أن يكون أمرا موهوما يشغله الجسم ويملأه على سبيل التوهم كما هو مذهب المتكلمين وإما أن يكون أمرا موجودا ولا يجوز أن يكون بعدا ماديا قائما بالجسم إذ يلزم من حصول الجسم فيه تدخل الأجسام فهو بعد مجرد لا مزية الاحتمالات على ثلاثة وهذا ما عليه أهل العلم والتحقيق وأما العامة فيطلقون لفظ المكان لا. Nah ini sebenarnya cuma menceritakan tentang kemungkinan-kemungkinan suatu jisim itu bertempat pada suatu tempat gitu. Nah, penjelasannya begini. Kalau kita agak teliti ini ya. Kan dikatakan suatu jisim itu bertempat pada suatu tempat gitu loh. Nah, jisim itu bertempat itu maksudnya mutamakin. Itu dia itu kokoh pada suatu tempat itu, memenuhi tempat itu. Nah, kalau begitu maka lam yajuz ayyakun al-makanu amrun ghairu munqasam. Maka tidak mungkin tempat itu suatu perkara yang tidak bisa dibagi-bagi. Perkara tidak mungkin perkara yang tidak bisa dibagi-bagi. Artinya tempat itu harus bisa dibagi-bagi. Gitu loh, ghairu munqasam. Ini sebenarnya itu cuma cerita bahwa tempatnya ini amrun munqasam itu artinya dia itu memiliki kamiyah, kuantitas. Artinya tempat itu nggak bisa dibagi-bagi seperti kaifun, kualitas itu nggak bisa ditempati sesuatu. Ini kalau lihat makulat al-kam sama makulat al-kaif sebelum-sebelumnya itu akan jelas itu. Kalau yang tidak bisa dibagi-bagi itu al-kaif. Gitu. Nah, pada saat jisim itu bertempat pada suatu tempat dan memenuhi tempat tersebut, maka tempat itu nggak boleh tidak bisa dibagi. Artinya dia itu harus bisa dibagi. Karena mustahil sesuatu yang bisa dibagi-bagi pada semua jihadnya itu menempati secara keseluruhan pada sesuatu yang tidak bisa dibagi-bagi. Karena mustahil suatu jisim yang jisim itu bisa dibagi-bagi, namanya juga jisim kan, bisa dibagi pada semua arahnya, gitu, bisa dibagi dalam sisi panjangnya, lebarnya atau dalamnya, gitu loh. Itu mustahil bertempat pada tempat yang dia itu tidak bisa dibagi-bagi. Atau suatu tempat yang bukan jisim gitu. Bertempat pada suatu kualitas gitu misalnya. Pada suatu kaifiyah gak bisa. Apalagi bertempat pada Allah gak mungkin gitu. Allah itu bukan makulat gitu. Wala yakuna amrun munqasaman fi jatin wahidatin kal khati.
tidak pula tempat itu wala yakuna amrun muqassaman fi jihatin wahidatin, tempat itu adalah suatu perkara yang bisa dibagi hanya pada satu sisinya saja, seperti garis. Kalau garis itu kan yang bisa dibagi-bagi itu cuma bagian panjang saja, dia itu nggak memiliki dimensi lebar kan. Nah kalau sisi itu dia itu memiliki asatah, itu dia memiliki dimensi panjang dan lebar kan gitu. Nah yang punya 3 dimensi seperti bangun sistem taklimi, bangun ruang yang memiliki ruang. Nah ini kan 3, panjang, lebar, dan dalam. Gitu. Nah dan tidak pula mungkin tempat itu bisa dibagi hanya pada satu sisi saja, yakni garis. Jadi garis itu bukan tempat gitu, nggak bisa jadi tempat. Istihalati kaunihi muhitan bil jismi fi jihataini aw fil jihad kulliha. Karena tidak mungkin dia itu bisa, tempat garis itu bisa meliputi jisim pada 2 sisinya atau pada seluruh sisi, pada 3 sisi gitu. 2 sisi berarti nggak mungkin garis itu bisa menjadi tempat untuk sisi. Sisi kan punya panjang dan lebar, nggak mungkin. Karena kalau panjang dan lebar maka bagian lebarnya dia nggak menempati, nggak bisa dikatakan menempati tempatnya, ya ini garis gitu loh. Nggak ada kesesuaian, berarti kan bagian panjangnya dia itu bertempat pada garis, sementara bagian lebarnya dari sisi itu dia tidak bertempat pada garis. Maka ketika itu tidak bisa dikatakan dia itu bertempat. Walal awal, pada kemungkinan pertama, yakni kemungkinan bahwa tempatnya itu nggak bisa atau bisa nggak bisa dibagi-bagi. Tempatnya itu tidak bisa dibagi-bagi. Kemungkinan pertama itu yakunul, maka tempat itu adalah satahan arodiyan. Sebentar. Yakunul awal. Ya, pada kemungkinan pertama, yakni bila tempat itu adalah perkara yang tidak bisa dibagi-bagi, gitu loh. Maka tempat itu adalah sisi yang arodi saja, sisi yang arodi. Wajib ayyakuna mumasan lis-satahid zahir minal mutamakin fi jami'i jihatihi wa ila lam yakun al-jismu mali'an lahu. Kemungkinan yang pertama, yakni ketika tempat itu tidak bisa dibagi-bagi, maka makar ini adalah satahan arodian, suatu sisi arodi saja. Bagian luarnya saja kan, bagian dalam dia itu nggak hanya punya kemungkinan yang itu, artinya dia itu wajib ayakuna mumasal lisatahidor, dia itu tempat itu hanya menyentuh pada bagian luar dari minal mutamakin, dari jisim yang bertempat pada tempat tersebut, fi jami'i jihati, pada seluruh jihadnya. Wa ila lam yakunil jismu mali'an lahu, maka jika tidak menyentuh pada seluruh jihad, ya maka tidak bisa dikatakan jisim itu memenuhi suatu tempat. Gampangnya begini loh. Kan kalau dikatakan suatu tempat itu tidak bisa dibagi-bagi, gitu loh. Artinya ketika suatu jisim dikatakan bertempat pada suatu tempat yang tidak bisa dibagi-bagi itu, maka mau nggak mau tempat itu harus juga menjangkau sisi-sisi bagian dalamnya tempat
bagian dalamnya jisim yang menempati suatu tempat itu. Gitu. Dan ini nggak mungkin. Ya, gampangnya itu kalau kita ibaratkan itu kayak lagi-lagi itu kayak gelas atau kayak balon yang diisi air gitu. Airnya itu jisim yang menempati tempat, sementara gelasnya atau balonnya itu dia itu tempatnya gitu loh. Ya tempat ini harus memenuhi jisim yang menempatinya. Kalau nggak memenuhi itu maka dia itu bukan tempatnya gitu loh. Nah seandainya tempat ini nggak bisa dibagi-bagi, gitu loh. Artinya nggak bisa memenuhi seluruh dimensi dari jisim yang memenuhi yang menempati pada suatu tempatnya itu, artinya dia fungsi dia sebagai tempat itu gagal gitu loh. Nah, wa alasani pada kemungkinan yang kedua, ya ini apa kemungkinan kedua ya? Ini tempatnya itu adalah amron mungkosaman. Tempatnya adalah suatu perkara yang bisa dibagi-bagi, tapi fijatin wahidatin saja pada satu arah saja. Kayaknya ada yang miss ini, ada yang keliru kayaknya. Alal awal wasani loh. Bentar ya, saya lihat ini. Oh, maksudnya ini. Sayyid Jurjani dalam Syarah Mawaqif ini sedang menjelaskan alal awal wa alasani itu bukan di sana. Alal awal itu wal awal di sini itu kembali kepada mawakifnya. Mawakifnya itu al-jismun tabkun alam makari fakana mali lahu. Ini kayaknya saya agak kurang jelas ini ya. Dilewatin saja gitu loh. Daripada paksakan gitu. Pokoknya intinya itu bahwa dikatakan secara istilah bahwa suatu jisim itu bertempat pada tempat itu harus begini, bahwa jisim itu mutamakinun, dia itu memang bertempat pada tempatnya, sementara tempatnya itu dipenuhi oleh jisim yang menempatinya gitu. Kalau nggak ada keadaan semacam itu, maka tidak bisa dikatakan jisim itu bertempat pada suatu tempat gitu loh. Kayak misalnya jisim itu ngawang, nggak bisa dikatakan ngawang itu dikatakan orang yang ngawang itu bertempat pada bumi, enggak, tapi mungkin bisa dikatakan dia itu ngawang bertempat pada udara, bisa gitu, tapi dia tidak bisa dikatakan bertempat pada suatu tanah gitu, enggak, karena ngawang gitu. Atau gelas yang diisi cuma separuh saja, maka yang separuh yang enggak diisi itu enggak bisa dikatakan tempat bagi air. Kalau air yang memenuhi separuhnya gelas itu, maka air itu bisa dikatakan bertempat pada gelas karena dia itu memenuhi tempatnya, sementara tempatnya itu dipenuhi oleh
air dan bersentuhan dengan air. Begitu juga dengan balon gitu loh. Balon yang diisi air gitu loh. Itu kan dan ditutup. Nah, itu kan memenuhi semua air, meliputi semua air. Nah, airnya itu bertempat pada tempat itu gitu loh. Intinya gitu lah. Kalau untuk kedetailan indeksnya ini perlu waktu lah. Mungkin pertemuan selanjutnya insya Allah saya pelajari lagi. Oke. Ya, terus saja. Baca saja. Wa ila lam yakun jismun وعلى ثاني يكون المكان بعدا مقسما في جميع الجهات مساويا للبعد الذي في الجسم بحيث ينطبق أحدهما على الآخر ساريا فيه بكلية فهذا البعد الذي هو المكان dimensi yang merupakan tempat imma yakuna amron mauhuman adalah perkara yang ilutif yasmulu wal jismu yang mana ditempati oleh jisim wa yamla'uhu dan dipenuhi oleh jisim ala sabilit tawahhum secara ilusi kama huwa madzhabul mutakallimin wa amma ayyakuna amrun mawjud ada kalanya tempat itu adalah perkara yang ada yang real. Kalau tadi ilusi ini yang real wala juzu ayyakuna bu'dan madiyan dan tempat itu tidak boleh tempat yang material qaiman bil jismi yang bertempat pada jisim yalzamu min husul jismi fihi tadakhulul ajsam. Jadi dimensi yang kita katakan ada dimensi panjang, dimensi lebar, dimensi dalam itu bukan dimensi yang material. Dia itu dibayangkan dalam akal saja gitu. Kalau seandainya dia itu material, maka idzalzam min husul jismi fihi ketika jisim itu bertempat pada suatu dimensi, maka artinya ada terjadi tadakhulul ajsam semacam percampuran dua jisim, percampuran jisim-jisim. Tadakhul ajisam tadi ini nggak boleh. Tadakhul ajisam itu nggak boleh. Ada percampuran dari dua jisim. Kalau dimensinya itu material, jisimnya itu material juga kan, jadi bingung. Fahuwa bu'dun bahwa bu'dun mujarradun, maka itu adalah dimensi yang bukan dimensi yang material tapi dimensi yang abstrak yang bukan material. Fala maziyata lil ihtimalat ala salasa. Maka enggak ada keistimewaan untuk kemungkinan tiga kemungkinan ihtimal untuk kemungkinan ala salasa pada tiga. Ya gitu aja. Yang kurang jelas ini dilewatin saja. Pokoknya intinya itu kayak gitu lah. Intinya itu dikatakan bertempat suatu tempat ketika jisim itu memang memenuhi tempat tersebut. Yang tempat yang tidak dipenuhi itu sebenarnya secara istilah tidak bisa dikatakan tempat. Seperti orang awang itu kan nggak bisa dikatakan dia itu bertempat pada udara, pada tanah, tapi dia itu bisa dikatakan bertempat pada udara. Hadza ma alaihi ahlul ilmi wat tahqiq. Ini yang dikatakan oleh para ahli ilmu dan tahqiq. Amal ama adapun ama orang umum fayutliquna lafzul makan ala ma yamna'u syai'an nuzuli adalah mereka menyebut tempat itu untuk apa yang mencegah sesuatu dari turun gitu. Fa yaj'aluna al-ardha makanan lil hayawan, maka mereka mengatakan bumi adalah tempat bagi hayawan dunal hawa, bukan udara al-muhit bihi yang meliputi hewan gitu loh. Hatta la wudi'a ad-darqa. Darqa ini gir ala ra'si kubba bi miqdari dirham. Gir itu kan yang bulat-bulat. Gir itu kan ada kayak gerigi-gerigi gitu loh. Kalau kita gelindingkan kan bagian yang bawah itu bersentuhan dengan tanah, bagian samping-sampingnya nggak bersentuhan, bagian atasnya nggak bersentuhan kan. Nah itu seandainya kita katakan pakai pemahaman orang awam gitu ya. Kita katakan gear itu ditaruh di ujungnya
ujungnya kubah. Ujungnya apa ya? Ujungnya kubah lah. Ini kayak bangunan gitu loh. Bangunan di atasnya itu ada kirinya gitu. Nah, itu ditempatkan di atas kubah dia pada seukuran dirham. Jadi jarko yang seukuran dirham ditempatkan pada kubah. Lam yaj'alu makanaha. Mereka orang-orang awam tidak menyebut tempatnya kecuali hanya sekadar yang bisa mencegah kubah dari turun. Mencegah kubah dari turun. Kalau saya lihat gambar-gambar itu kayak kubah gitu loh. Ini saya bagikan coba. Ya, gambar Alturus itu gear gitu loh. Atau atarko. Ya, gear ini loh. Jika ini kayak membahas tentang mekanik ya, jika gear itu ditempatkan pada suatu kubah gitu loh. Pokoknya yang bisa menghalangi kubah itu untuk turun itu dia katakan itu tempatnya gitu. Tapi kalau tidak bisa menghalangi kubah itu untuk turun gitu, maka itu bukan tempatnya gitu. Kalau contoh yang lain yang lebih mudah misalnya kayak kita menampung air hujan gitu loh. Ada wadah kecil yang kita nah ini menurut awam itu wadah kecil ini itu tempat bagi hujan gitu loh yang mau kita tangkap gitu loh. Nah, hujan-hujan lain yang nggak ketangkap kan lebar itu kan itu bukan dia nggak memiliki tempat wadah itu. Jadi wadah itu hanya tempat bagi yang bisa menahan tetesan hujan. Tapi yang tidak bisa menahan tetesan hujan, bagian wilayah di luar jangkauan dari wadah itu, maka air hujan itu tidak memiliki tempat. Gitu. Nah, begitu aja lah. Intinya kayak gitu. Wal bu'du al-mafrud, dimensi yang ilutif yang dibayangkan secara akal, huwal khola itu disebut sebagai khola. Wa hakikat khola ayakuna al-jismani bi'aitu la yatamasani wala bainahuma ma yumasuhuma. Fayakunu ma bainahuma bu'dan mawhuman mumtaddan fil jihad salihan li ayyash ulahu jismun salithun lakinnahu al-ankhulin an syawagil. Khola itu tempat kosong lah, gambarnya gitu loh. Nah ini didefinisikan, hakikatnya adalah ada dua jisim yang mana tidak bersentuhan, diantaranya juga tidak ada yang menyentuh keduanya, nggak ada perantara yang menyentuh dua jisim tersebut. Maka di antara dua jisim itu ada dimensi yang ilusi. Kayak misalnya kita bayangkan ada dua jisim, ada dua kelereng lah, ada dua kelereng.
yang tidak bersentuhan. Dan diantaranya nggak ada, kita bayangkan nggak ada yang menyentuh kelereng satu dengan kelereng B. Artinya kayak kita nggak mempertimbangkan udara yang menyentuh dua kelereng itu, kita nggak mempertimbangkan lah kayak gitu. Nah, fayakunu ma bainahuma bu'dan mahum. Maka di antara dua kelereng itu ada dimensi ilusi mumtad dan fil jihad yang berdimensi pada jihad apa dia itu bertempat pada jihad arah-arah solihali ayyashgulahu jismun. Maka wilayah yang ketiga di antara dua jisim itu bisa secara potensi ditempati jisim yang ketiga. Jadi ada kelereng A, kelereng B itu nggak bersentuhan, tidak ada kelereng di tengah-tengah, ada bagian tengah-tengahnya nggak bersentuhan. Ini potensial untuk ditempati kelereng yang lain yang ketiga. Lakinnahu al-an kholin ani syawagil. Tapi sekarang itu dia itu kosong dari jisim yang ketiga yang memenuhinya, yang bisa memenuhinya gitu loh. Waqad jawazahu al-mutakallimun. Para mutakallimun itu membolehkan adanya kholak atau dimensi yang lagi kosong gitu loh. Sementara hukama al-qamanahu al-hukama al-qailun bi annahu al-bu'du al-mawjud. Al-hukama itu mencegah atau tidak mempercayai adanya al-kholak gitu. Yang mengatakan para hukama itu mengatakan bi annahu al-bu'du al-mawjud. Dia itu adalah dimensi yang ada. Lakinnahum para hukama itu tetapi ikhtalafu, juga berselisih pandangan. Famin kumalam yujawis khulu al-bu'di al-mawjud an jismin syaghilin lahu. Mereka sebagiannya itu tidak membolehkan bu'd al-mawjud, dimensi yang ada gitu loh. Bukan dimensi yang ilusi gitu loh. Itu tidak memperbolehkan dimensi yang ada itu kosong dari jisim yang menempatinya. Ini pandangan yang pertama yang perselisihan dari hukama gitu loh. Sebagian hukama itu yang membolehkan dimensi yang ada itu kosong dari syahil, kosong dari jisim yang menempatinya gitu loh. Fahaula al-mujawizun yang membolehkan suatu khola itu membolehkan suatu dimensi yang maujud itu kosong, itu wafakul mutakalimin itu bersepakat dengan para mutakalimin fi jawazi khuluwil makan anis syaghil, pada kemungkinan bolehnya suatu tempat itu kosong dari suatu jisim yang menempatinya. Wa khalafuhum fi, tapi berselisih para hukama yang jawazu khuluwil bu'dil mawjud itu bersepakat pada mutakalimin pada bolehnya tempat itu tidak bisa boleh tidak ada yang menempatinya. Tapi mereka juga masih berselisih dengan mutakalimin pada fi anna dzalikal makan bu'dun mauhumun, pada bahwa tempat tersebut itu adalah dimensi yang mauhum, karena menurut hukama itu dimensi yang maujud. Fal hukama muttafiquna ala imtina'il khala' bima'na al-bu'du al-mafrud. Nah, hukama itu bersepakat pada tidak mungkin adanya kholak dengan pengertian bahwa kholak itu adalah bu'dul mafrud. Tapi mereka mengatakan hukama itu boleh saja adanya kholak atau dimensi yang tidak dipenuhi oleh suatu jisim, itu maksudnya adalah dimensi yang maujud. Kalau dimensi yang mafrud itu mereka nggak percaya. Kadza dzakarahu fil mawaqif. Jadi gampangnya itu ya seperti yang saya contohkan tadi, ada dua kelereng yang tidak saling bersentuhan, dia itu ada jarak gitu loh. Nah, jarak ini kosong. Yang mungkin untuk ditempati gitu loh. Nah, jarak yang kosong ini, dimensi yang kosong ini ya, itu dimensi yang ada, maujud atau yang mauhum.
gitu loh. Menurut para mutakalimin itu ada dimensi yang ilusi, sementara menurut para hukama itu dimensi yang maujud. Nah kayak gitulah, gampang lah. Ini untuk pengenalan saja lah. Untuk soal detailnya itu harus dibaca berkali-kali sehingga bisa, atau dibaca hasiahnya, dibaca buku-buku lain sehingga bisa lebih memahami. Waqala fi syarhil maqasid, berkata Tahtazani dalam syarah maqasid, farraqa Ibnu Sina bainal bu'di wal miqdar. Ibnu Sina membedakan antara bu'd dimensi dengan miqdar, dengan miqdar gitu. Ukuran. Miqdar itu kan ada miqdar al-khot, ada as-satah, ada al-jism taklimi gitu. Ada bangun ruang, ada geometri ya. Miqdar itu geometri lah gitu. Ya geometri kan terdiri dari ada garis, ada sisi, terus ada bangun ruang gitu loh. Nah, menurut Ibnu Sina itu berbeda antara dimensi dengan miqdar ini. Bahwa bi'anal bu'da huwa alladhi yakunu baina nihayataini ghairu mutalaqiyataini. Dimensi adalah yang di antara kedua akhir ujungnya itu tidak bertemu. Wa min sa'ni ayat waham fihi nihayat min nau'i tinika an nihayatain. Dia itu bisa al-bu'd itu dimensi, itu bisa diilusikan di dalamnya ada akhir-akhir dari jenis akhir-akhir yang lain gitu. Kama fil jismi alladhi la infisala fi dakhilihi bil fi'li idza furidat fihi نقطتين فما بينهما بعد خطي ولا خط وإذا فرضت فيه خطين فما بينهما بعد سطح ولا سطح وذلك البعد الخطي طول والسطح عرض فقد وجد الطول بلا خط والعرض بلا سطح ولا يوجد خط بلا طول ولا سطح بلا عرض انتهى ملخصا. Nah, gampangnya itu dimensi itu kita bayangkan dia itu memiliki ujung yang tidak saling bertemu. Kita bayangkan garis, dua garis, satu garis kan ada yang ke kanan, ada yang ke kiri gitu. Dia itu memiliki akhir gitu, yang tidak saling bertemu. Nah, ini garis ini bisa dibayangkan mereka memiliki ujung, memiliki akhir. Seperti halnya jisim yang tidak ada infisola fi dakhilihi bil fi'li, yang memiliki bagian infisol yang terpisah di dalam bagiannya secara aktual, nggak terpisah secara aktual. Idza furidat fihi niqta ini, jika dibayangkan di dalam jisim itu yang nggak ada infisolnya, nggak ada terpisahnya gitu, benar-benar solid gitu, dua titik, fama bainahuma bu'dun khatti, maka di antara dua titik ini ada dimensi garis, wala khatta, tapi nggak ada garis. Wa idza furidat fihi khatta ini, jika di dalam jisim itu kita bayangkan dua garis, maka di antara keduanya itu ada dimensi yang kita bayangkan sebagai sisi gitu. Ada dua garis berjejeran, kan bisa langsung kita bisa kita bayangkan dia itu membentuk dua sisi gitu loh. Ada garis gitu loh, kayak ada dua garis gitu. Kemudian kita
kita jejerkan kan kayak itu terbangun bentuk ruangan, bentuk kotak itu kayak terbangun bentuk sisi kan, seolah-olah ada dimensi sisi, tapi nggak ada sisi di sana karena dia itu nggak bersentuhan gitu loh. Dia itu nggak ghairu mutalaqiyata ini. Wa dzalikal bu'dul khatti, dan dimensi yang garis itu tulun adalah panjang, wasatah ardun dan dimensi yang garis itu lebar. Faqad wujida atul bila khatin, maka ada tul, ada panjang tapi tanpa ada khot. Jadi kan dua titik, kita bayangkan dua titik di dalam jisim itu kan seolah-olah ada membentuk satu garis. Nah itu kan ada garis itu panjang. Nah panjang itu ada kayak pemahaman panjang tapi nggak ada garisnya. Dan ada kalau misalnya dua garis kita bayangkan di suatu jisim itu ada membentuk suatu dalam, ada membentuk suatu dimensi sisi kan. Sisi itu kan panjang sama lebar, dan maka dia itu ada kayak ibaratkan itu kayak ada bagian dalam gitu loh, ada kedalaman, ada lebarnya itu kayak ada, tapi nggak ada saat kenyataannya itu nggak ada sisi karena tadi itu cuma dibayangkan saja dua garis, nah dia itu nggak bertemu sama sekali gitu loh, maka bisa dibayangkan gitu loh, hanya dibayangkan saja tapi kenyataannya nggak ada. Fakat wujida atul bila khotin wal ardu bila satahin gitu loh. Walau wujud khotun bila tulin. Nggak ada pula garis tanpa ada panjang dan sisi tanpa ada lebar. Intahamlah khosun. Ini sebenarnya itu hanya menjelaskan tentang apa itu yang disebut sebagai dimensi gitu. Jadi dimensi itu kalau kita pernah belajar matematika itu dimensi itu ya kayak garis gitu loh. Kalau kita ngelihat suatu benda itu kan langsung bisa kita bayangkan kan benda ini panjangnya berapa, sisinya berapa, panjangnya, lebarnya berapa, dalamnya berapa. Itu kan ada kayak 3 dimensi gitu loh. Kalau itu dipreteli kan jadinya kayak gini. Panjang, ada satu garis, gila. Atau sebelum garis lah, ada titik bersatu itu jadi garis, oke ya. Kayak ada garis. Kemudian garis, ketika dia itu dipotong sama garis yang lain, maka dia membentuk suatu sisi satah gitu loh. Dia itu memiliki panjang juga memiliki lebar. Kalau yang khot tadi garis itu hanya memiliki panjang saja, nggak memiliki lebar. Tapi kalau dikembangkan satu dimensi yang lain, kita tarik gitu loh, kan dia itu menjadi bentuk suatu sisi. Nah, kemudian setelah satu sisi itu ada dimensi yang lain, ada dalam. Nah, ketika satu satah itu sisi itu kita lebarkan gitu, kayak mengembangkan suatu kalau di komputer itu jelas dilebarkan kan, jadi kayak bentuk bangun ruang, maka dia disebut sebagai jisim taklimi gitu loh. Nah itu kan bisa kita bayangkan secara akal, tapi kenyataannya itu kan nggak ada gitu. Ya gampangnya semacam itulah. Ada 2 farak untuk pembahasan tentang makan. Al-awwal al-makan qad yakunu satahan wahidan. Kapairi fil hawa aw aksar kal hajri al-mawdu' 'ala al-ardi fa inna makanu ardun wa hawaun. Tempat itu ada kalanya itu berupa cuma satu sisi, seperti halnya burung di udara. Fil hawa, yang berada di hawa gitu loh. Au aksar atau lebih dari satu sisi, seperti batu
yang ditempatkan pada suatu tanah. Fa inna makanahu ardun wa hawaun. Kalau apa itu burung terbang di udara itu kan tempatnya dia itu hanya apa? Hanya udara saja. Nggak ada tempat tanahnya gitu. Kalau batu di atas diletakkan di atas tanah itu kan artinya tempatnya bagi dia itu adalah tanah sekaligus udara yang tidak. Jadi yang menempel pada tanah itu artinya itulah tempatnya, sementara yang meliputinya yang tidak menempel pada tanah itu bukan tempat, tetapi dia itu tempatnya adalah udara gitu. Gitu ya. Sani cap yang kedua, kota taharuku sutukuluha kasamak filma el jari. Kadang-kadang sisi itu bergerak seluruhnya seperti ikan dalam air yang mengalir gitu loh. Jadi sisinya itu nggak diam, tapi dia itu bergerak-gerak terus. Sisi-sisi keseluruhan seperti ikan dalam air. Dari kalau dia posisinya tegak lurus maka sisinya begini. Kalau dia posisinya tenggelam menukik ke dalam, ke bawah, ke dalam, maka sisinya itu berubah-ubah gitu loh. Walamma kana harakatu sata alladhi wal makan bil ardi la bidzati. Ada karanya pergerakan berhubung pergerakan sata yang pada kasus samak bil ma'il jari itu adalah tempatnya secara ardi bukan tempatnya secara zat, lam yalzam ayyakunal makan akhir. Enggak harus ada konsekuensi bahwa suatu tempat itu memiliki tempat yang lain. Waqad yataharraku ba'daha kal hajar al mawdu' fil ma'i al jari 'ala al ardi. Nah, kadang juga tadi kan sutuh satahnya semuanya itu bergerak-gerak gitu. Satah bagian bawah, bagian tengah, bagian atas. Ada kalanya yang bergerak itu sebagian satahnya saja. Seperti batu yang diletakkan di atas air yang mengalir gitu. Batunya itu diam. Kan tapi air yang mengalirnya kan bergerak. Jadi kan sebagian sisinya itu bergerak gitu loh. Bagian sisi bagian sisi air yang bertemu dengan batu itu kan bergerak gitu. Tapi bagian sisinya batu dia sendiri nggak bergerak gitu loh. Nah kalau kasus yang air yang ikan yang bergerak-gerak di dalam air mengalir, sisi dari air mengalir itu bergerak-gerak, sisi dari ikan itu juga bergerak-gerak kan, jadi bergerak sisi-sisinya itu bergerak semuanya. Sementara kalau batu yang diam itu ditaruh di dalam air itu kan sisi yang dari batunya nggak bergerak, tapi sisi dari airnya kan bergerak. Waqat la yataharraku aslan. Ada kalanya kemungkinan sutuh itu enggak bergerak. Berarti kan bergerak semuanya atau bergerak sebagiannya. Ada kalanya tidak bergerak sama sekali. Dulu. Kama fil mawaqif. Nah ini faraknya itu diambil dari mawaqif. Kita mawaqif. Oke, saya kira itu aja ya. Karena ini tidak selesai, jadi masuk ke pembahasan mata gitu. Makulatul mata itu untuk pertemuan selanjutnya. Nah intinya itu dari uraian yang sampai 4 pertemuan itu intinya bahwa makulatul ain adalah hayatun atau aradun yahsulu lil jismi binisbati ila makanihi, adalah suatu hayat atau jisim yang terjadi pada suatu jisim yang menempati pada tempatnya. Jadi ketika terjadi semacam itu kan dianalisis oleh para ilmuwan, para hukama, itu ada yang dinamakan jisim tobi'inya, kemudian ada yang dinamakan tempat. Nah, ketika jisim tobi'i itu bertempat pada suatu tempatnya, maka muncullah relasi hubungan antara jisim itu dengan tempatnya itu sehingga bisa dikatakan jisim itu bertempat sementara tempat itu ditempati, dipenuhi dengan jisim. Nah,
ketika ada relasi hubungan antara jisim sama tempat itu, maka muncul dari relasi tersebut adalah hay'ah atau suatu bentuk atau suatu arad yang siap yang membentuk suatu posisi tertentu sehingga bisa kita katakan bahwa jisim itu berada pada tempat tertentu gitu loh. Nah, jadi makulatul aina itu bukan nisbah itu sendiri, bukan tempat, juga bukan jisim, tapi dia itu muncul dari nisbah antara jisim dengan tempatnya, yaitu hayatun atau aradun yahsul jismi atau bi'i bin nisbati ila husulihi fi makanihi, atau arad atau hay'ah yang muncul pada jisim ketika dia itu berelasi dengan tempatnya. Kayak gitu. Terus di dalam uraian-uraiannya yang sebelumnya itu ada penjelasan apa itu jisim tofi. Jisim tofi itu malah di awal-awal, bagian awal itu sudah dijelaskan. Terus apa itu tempat. Nah, apa itu nisbah? Nisbah itu nanti akan dijelaskan di makulatul idhofa gitu. Gitu. Terus setelah itu ada baru muncul yang disebut dengan hay'ah atau aradun hasilun lil jismi. Oke, saya kira itu aja. Mohon maaf kalau ada kelirunya, ada salahnya. Kalau ada pertanyaan monggo. Saya kembalikan ya. Oke. Gimana? Bentar. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Mas mau nanya tentang ukulul asyara, Mas. Hah? Hukum apa? Boleh nanya tentang jelasin tentang ukulul asyara itu. Al-ukul al-asra. Oh, al-ukul al-asra. Iya, Mas. Iya. Iya. Jadi gini, Kan yang mabda'ul faid itu kan iya. gimana, Mas? Saudara-saudara, al-ukul al-asra ini kan teorinya para hukama sama sebagian mutakalimin. Sebagian mutakalimin juga ada yang percaya al-ukul al-asra. Nah, yang terkenal itu dari Al-Farabi sama Ibnu Sina. Itu adalah apa ya? Adalah cara Al-Farabi sama Ibnu Sina untuk menjelaskan cara penciptaan bagaimana Allah yang satu itu muncul darinya banyak sekali makhluk. Karena makhluk kan banyak. Sementara Allah itu satu. Kenapa kok bisa muncul banyak hal gitu loh. Gitu. Menjelaskannya itu bagaimana gitu loh. Soalnya kalau tidak dijelaskan semacam itu menjadi kemungkinan Allah yang satu itu muncul darinya banyak hal itu menjadi mustahil. Maka mereka mencoba untuk menjelaskannya. Nah, ada sedikit perbedaan antara teorinya Ibnu Sina sama Al-Farabi. Kalau Ibnu Al-Farabi itu sunai, kalau Ibnu Sina itu sulafi. Artinya begini ya, bahwa Allah ini memikirkan dirinya sendiri, ya, kemudian menghasilkan ada yang dinamakan nafsun, ada yang dinamakan akal, gitu. Ada yang dinamakan apa? Ada yang gini. Kalau yang Al-Farabi itu ada akal, kemudian ada ada akal, ada nafsun gitu loh. Kayak gitu. Nah, kalau kemudian akal itu memikirkan dirinya sendiri, kemudian
dia juga memikirkan nafs, maka menghasilkan yang lain gitu. Kayak gitu. Kemudian akal yang kedua memikirkan akalnya sendiri, kemudian memikirkan nafsnya, itu menghasilkan hal yang lain gitu. Kemudian kalau Ibnu Sina itu terus sampai 10 akal, sampai akal yang ke-10, kemudian akhirnya membentuk alam semesta. Sementara Ibnu Sina itu Allah itu memikirkan dirinya sendiri, menghasilkan akal, kemudian akal ini memikirkan dirinya sendiri, menghasilkan nafas sama menghasilkan ilmun gitu loh. Saya lupa perinciannya itu apa. Pokoknya bedanya Al-Farabi sama Ibnu Sina itu, kalau Al-Farabi itu sunai, jadi yang dihasilkan dari proses fight-nya itu hanya akal sama nafas. Kalau Ibnu Sina itu akal, nafsun sama ilmu. Nah, ini saya coba buka lah. Gitu. Nah, yang perlu diperhatikan juga bahwa ukul asro itu menurut para ahlinya, para fukama, itu umurun itibariyatun, bukan umur wujudiyatun. Yaitu umur itibari yang dibayangkan oleh akal gitu. Jadi mirip ya, enggak sama, mirip dengan ta'alluqat dalam teori ilmu kalam. Allah itu menciptakan sesuatu, itu artinya Allah kan berta'alluq gitu. Kudrah Allah itu berhubungan dengan penciptaan itu, kan Allah itu sudah qadirun gitu, dan lain sebagainya. Ilmun, alimun hayyun. Nah, kemudian berrelasi dengan alam semesta ini artinya bagaimana? Artinya Allah itu memiliki ta'alluq, memiliki nisbah dengan makhluknya. Nah, nisbah ini kan nisbah ini kan apa ya? Banyak gitu. Nisbah ini banyak sekali gitu. Nah, munculnya alam semesta yang banyak ini dari Allah semesta, dari Allah yang Maha Satu, Maha Esa itu, yang wahidun, hakikiyun, itu artinya ada relasi antara banyak dengan alam. Gitu loh. Antara banyak yang alam ini dengan Allah yang satu ini. Nah, untuk menjembatani relasi satu ke dalam yang banyak ini harus pakai ta'alluqah. Nah, kalau menurut agama enggak pakai ta'alluqah, tapi pakai apa? Ukul. Gitu loh. Pakai ukul al-asra. Yang sering salah paham itu orang-orang menyatakan al-ukul asra ini umur wujudiyatun. Jadi ada di luar sana itu akal 1, akal 2, akal 3, dan sampai akal 10. Sementara kalau yang saya baca itu ukul asra itu amrun itibari. Dia itu enggak ada wujudnya. Dia itu tasalsulnya itu langsung seketika. Hanya ada dalam tasalsulnya, hanya ada dalam apa? Hanya ada dalam akal gitu. Nah, para hukama itu juga berselisih tentang hakikat dari ukul asro ini. Hakikatnya apa? Ada yang menyatakan bahwa akal itu jauh memiliki jenisnya adalah jauhar. Nah, sementara akal-akal yang 10 itu yang ditarik dari akal 1 itu adalah nau yang fasilnya tidak diketahui. Jadi ketika mereka menyebutkan ukul asro itu kemudian ditaruh dalam silsilah silsilah tartibul ajnas itu bagaimana? Ada yang mengatakan akal secara mutlak itu punya jinsunnya adalah jauhar, sebagaimana manusia jenisnya itu adalah jauhar juga. Cuma ini jauhar yang munfarid, gitu loh. Jauhar yang tidak dalam silsilah
dalam mantik itu ada jauhar, ada jisim nami, enggak. Dia itu punya susunan tersendiri gitu loh. Dan dia memiliki nauknya itu akal 1 sampai 10 itu nauknya. Nauk itu punya faslon yang tidak diketahui. Itu menurut sebagian hukama. Sebagian hukama yang lain menyebut bahwa akal yang akal munfarid ya, yang merupakan jinsun munfarid itu merupakan jinsin safil. Jenis yang yang pertama tadi itu dia itu akal itu tidak memiliki jauhar tidak memiliki jenis jauhar itu bukan jenisnya, sementara ukul asro yang berada di bawahnya itu bukan dia itu adalah nauk dari akal tersebut yang memiliki fasal-fasal yang tidak diketahui gitu, yang tidak diketahui oleh manusia gitu. Ada yang mengatakan nauk itu adalah ada mengatakan akal yang jinsun farid itu adalah jinsun safil, sementara ukul asro itu adalah nauk. Ada yang mengatakan gini, akal yang merupakan jinsun farid itu nauk safil, sementara yang di bawahnya adalah ashkhos. Jadi gini, agak membingungkan jelas. Yang perlu dipahami dari ukul asro itu, dia itu memang diciptakan umur itibariyatun dalam akal yang diciptakan, yang dilontarkan oleh para ulama untuk menjelaskan bahwa alam semesta ini memang benar-benar muncul berasal dari Allah. Gitu. Kalau nggak disebutkan demikian itu akan menimbulkan kekacauan gitu loh. Kalau nggak ada konsep ukul asroh menurut para hukama, itu bagaimana alam semesta ini muncul dari satu. Kalau satu yang mutlak, kalau satu yang nggak mutlak sih nggak ada masalah. Tapi kalau Allah ini yang satu benar-benar mutlak, itu bagaimana kok bisa dikatakan dia itu sonik atau menciptakan alam semesta gitu. Solusinya dari para hukama itu adalah ukul al-asroh. Jadi Allah memikirkan dirinya sendiri, kemudian menghasilkan satu hal apa. Nah, satu hal ini memikirkan dirinya sendiri, menghasilkan dua, akal atau ilmu sama nafsun. Gitu. Saya lupa perinciannya. Gitu. Kemudian masing-masing yang akal yang kedua ini memikirkan dirinya sendiri, menghasilkan itu. Kan jadi akhirnya banyak. Gitu. Banyak hal, jadi muncul banyak hal. Kalau para mutakalimin menjelaskan penciptaan alam semesta, nggak pakai itu, tapi pakainya apa? Pakainya ta'alluqat. Allah itu mampu untuk menciptakan. Nah, ta'alluqnya yang merupakan amrul intibari, ta'alluqnya kudro yang melakukan amrul, ada ta'alluq tanjizi hadis itu loh. Dia itu ada ta'alluq. Jadi kudro ini berta'alluq dengan yang hadis gitu loh. Nah, kudro sendiri itu memiliki ta'alluq dengan apa? Dengan soluhi qadim. Dengan kemungkinan bahwa memang kudro ini punya kemampuan untuk menciptakan. Nah, itu kan bertakluk dengan soluhi qadim. Kalau kudro ini punya kemungkinan untuk melaksanakan penciptaan, maka dia adalah ta'aluk dan gizi yang hadis gitu. Jadi ini cuma ingin menjelaskan kemungkinan Allah yang satu ini bisa menciptakan banyak hal gitu loh. Solusinya pakai ta'alluqat menurut mutakalimin, pakai ukul asyra menurut para hukama. Gitu. Kayak gitu. Problemnya itu, gimana? Berarti cuma terbatas sampai 10 aja, nggak bisa lebih gitu. Kira-kira nggak bisa lebih nggak gitu? Ya memang menurut mereka itu 10, tapi 10 itu amrul itibari ya. Amrul itibari. Jadi artinya 10 ini itu gini, problemnya kalau ukul asyra ini ditafsirkan banyak hal sih. Ada yang menyebut itu ukul asyra ini ya karena
menyebut ada bintang-bintang di langit waktu itu cuma ada berapa ya? Ada 7, kemudian 3 itu ditambah akal sama nafas sama ilmu apa gitu. Ada yang menafsirkan sebagai ada yang menafsirkannya enggak begitu. Itu cuma apa ya? Cuma amnut itibari dalam akal yang digunakan untuk menafsirkan kemunculan alam semesta ini loh. Begini loh, problemnya itu gini. Kalau orang nggak mikir agak dalam itu kayaknya nggak ada problem. Tapi kalau mikir agak dalam itu ada problem. Gini loh. Kan gini, ada benda. Gini loh, gampangnya gini. Ada benda. Kita untuk manusia dulu, ada benda itu manusia. Ada benda, kemudian ada manusia. Nah, manusia ini memikirkan benda tersebut. Oke kan? Artinya ilmu pada benda satu ini. Kemudian ada benda lain. Benda lain gitu loh. Benda B. Manusia memikirkan benda B. Artinya kan di sana itu ada dualisme. Ada ilmu yang berkaitan dengan benda A, ada ilmu yang berkaitan dengan benda B. Misalnya kita manusia memukul benda A. Ini kan berbeda dengan manusia memukul benda B. Ini kan berbeda gitu. Nah, Allah itu nggak semacam itu. Allah itu harus disifati dengan benar-benar satu. Nah, sementara kenyataannya makhluk semesta ini banyak sekali. Nah, gimana menafsirkan sifat Allah yang satu, qudratun wahidatun, ilmun wahidun, hayatun wahidatun, sam'un wahidun, basorun wahidun. Gimana menjelaskan yang satu-satu ini, sifat wahdaniyah Allah ini, untuk dinyatakan bahwa sifat-sifat ini memang benar-benar berfungsi menciptakan alam semesta yang banyak ini. Ketika Allah menciptakan bumi, itu kan berbeda dengan Allah menciptakan langit. Nah, apakah ilmunya Allah atau kudratnya Allah ketika menciptakan langit itu berbeda dengan kudrat Allah ketika menciptakan bumi? Kalau nggak ada teori ta'alluqat, atau kalau para hukama itu nggak ada teori ukul asro, maka otomatis harus dikatakan kudrahnya Allah ketika menciptakan bumi itu berbeda dengan kudrahnya Allah ketika menciptakan langit, gitu loh. Karena tiap kudrah itu memiliki hubungan yang khas, ada hubungan maf'ulnya itu loh, ada hubungan maf'ul, ada hubungan kudrah, kemudian makdur, ada Allah yang qadir, kemudian ada kudrah, kemudian ada makdur. Hubungan antara makdur dengan qadirnya ini loh. Kan kalau makdurnya langit berbeda dengan ketika makdurnya bumi gitu loh. Makdurnya bumi. Makdur berrelasi dengan kudro. Nah, kalau makdurnya berbeda, kudronya itu harusnya berbeda. Nah, solusi dari mutakalimin, kudronya tetap satu, tapi ta'alluqnya banyak. Kudro satu Allah itu berta'alluq dengan makdur bumi. Kudro satu berta'alluq dengan makdur yang lain, yakni makdur langit. Itu solusinya dari mutakalimin. Jadi banyak sekali. Nah, kalau solusinya dari hukama, itu Allah memikirkan dirinya sendiri. Kemudian dari memikirkan dirinya sendiri itu menghasilkan satu. Kan? Nah, satu sendiri itu ternyata diciptakan dalam keadaan dia bisa memikirkan dirinya sendiri. Dia itu menghasilkan dua gitu loh. Karena dia itu diciptakan, jadi nggak ada masalah dia itu menghasilkan dua. Kalau Allah sendiri menurut mutakalimin, menurut hukama, dia itu ya hanya menghasilkan satu amrun itibarian gitu loh. Supaya tidak ada apa, supaya di dalam diri Allah tidak ada kudrota ini, supaya tidak ada ilma ini gitu loh. Gitu sebenarnya. Itu jadi agak mirip-mirip tapi beda, solusinya beda. Cuma tujuannya itu sama-sama ingin menjelaskan kemungkinan atau gimana proses munculnya alam semesta ini dari Allah yang disepakati dia itu benar-benar satu. Nggak ada pembagian di dalamnya, nggak ada kuantitas di dalamnya. Kayak gitu loh, nggak ada kuantitas di dalamnya. Bahkan sifat-sifatnya pun nggak ada kuantitas. Nggak ada dibagi-bagi itu. Ada kudro satu, kudro untuk langit, kudro untuk bumi.
penciptaan itu nggak ada, cuma satu penciptaan saja gitu loh. Ya kalau solusinya para filsuf itu ya satu penciptaan. Nah tapi penciptaan yang pertama itu akhirnya menyebabkan banyak sekali penciptaan. Jadi ada akal kedua, akal ketiga, makin ke bawah itu makin banyak penciptaannya gitu loh. Nah kalau solusinya untuk para mutakalimin, enggak, kudurnya satu, tapi dia itu memiliki ta'alluqat yang amrun itibariyatun yang berkaitan sama sebanyak jumlah makhluk gitu loh. Gitu. Kalau dibayangkan dalam akal itu kayak gitu solusinya. Ya udah mulai kebayang ya. Ya udah Mas. Berarti dari sini dari al-uqul asyara ini para filsuf itu yang berpendapat bahwasanya Allah itu layak lamul juz'iyah itu dari sini ya Mas. Yang mengetahui berarti yang akal-akal itu. Menurut hukama itu Allah layak lamul juz'iyat itu enggak benar. Yang benar itu Allah ya'lamul kulliyat wal juz'iyat ala wajhin kulliyun. Wajhin kulli. Allah itu gitu. mengetahui kulli sekaligus juz'i, tapi untuk mengetahui juz'i ya itu nggak boleh sampai merubah dirinya, nggak boleh sampai ada kasab gitu. Allah ya'lamul kulliyat wa ya'lamul juz'iyat ala wajhin kulli. Ala wajhin kulli itu ala wajhin ghairu kasbi gitu loh, nggak kasbi. Bukan bayanganmu itu bukan Allah itu nggak mengetahui apapun. Kemudian itu kan bayangan orang awam itu. Allah itu menurut para filsuf, Allah itu nggak mengetahui apapun, hanya mengetahui cuma kuliah saja. Allah itu menciptakan manusia tapi nggak ngerti manusia itu ngapain aja. Enggak gitu. Para filsuf itu percaya Allah mengetahui. Tapi cara menafsirkannya dengan cara begini. Allah mengetahui kuliah. Karena kuliah itu kan mengetahui kuliah, tapi kuliah itu kan dia itu nggak berubah-ubah. Kalau kuliah itu universal itu nggak berubah-ubah, jadi nggak ada masalah. Nah, ketika Allah mengetahui juz'iyat, sementara juz'iyat itu berubah-ubah, gimana menafsirkannya? Nah, menurut para hukama menafsirkannya dengan cara bahwa Allah mengetahui juz'iyat dengan cara yang tidak diambil dari juz'iyat itu. Waktu misalnya manusia mengetahui A pada saat A gitu loh. Itu pengetahuannya itu berbeda dengan waktu manusia mengetahui B, objek B. Nah, pengetahuan ini kan berbeda. Dan berubah-ubah. Kadang mengetahui A, kemudian B ternyata lebih benar daripada A. Jadi kan ada perubahan. Yang kedua lebih benar daripada yang pertama. Nah, Allah itu nggak boleh kayak gitu. Harus sama, persis. Nah, cara menafsirkannya itu ya dengan cara Allah itu mengetahui kuliah, karena kuliah itu nggak berubah, sementara mengetahui juz'iyat itu dengan cara ala wajhin kulli, dengan cara yang tidak berubah. Itu bukan, itu anggapan orang awam, itu keliru, itu benar keliru. Kalau dibuka teks aslinya itu Allah ya'lamul kulliyat wal juz'iyat ala wajhin kulli. Ala wajhin kulli itu ala wajhin ghairu kasbi yang nggak berubah gitu. Itu ya. Itu kayak gitu. Oke Mas, oke. Maksud dari misalnya begini, maksud dari Allah itu hanya memikirkan dirinya sendiri, nggak memikirkan yang lain, gitu loh. Artinya gini, maksudnya itu Allah itu sebelum menciptakan apapun kan nggak ada apapun. Ya Allah itu memikirkan dirinya sendiri kan belum ada apapun. Kayak gitu loh. Allah kan memikirkan diri kan waktu itu belum diciptakan kan Allah nggak ada apapun kan. Belum ada makhluk sama sekali. Allah memikirkan apa? Ya memikirkan dirinya sendiri. Ya kan? Nah, waktu Allah menciptakan sesuatu, ya, kan kaidahnya pengetahuan Allah yang sebelumnya itu harus sama dengan pengetahuan Allah setelahnya. Allah itu nggak ada perubahan dalam ilmunya. Gitu loh. Mutakalimin juga menyebut bahwa pengetahuan Allah itu nggak berubah sama sekali. Artinya pengetahuan Allah saat memikirkan dirinya sendiri sebelum ada penciptaan itu sama dengan pengetahuan Allah saat setelah menciptakan makhluk, nggak ada perubahan sama sekali, kayak gitu.
Nah, itu ditafsirkan sama para mutakallimin dengan teori ta'alluqat. Memang ilmunya Allah itu satu, ilmu wahid itu, tapi ta'alluqnya banyak. Nah, kalau para mutakallimin, ya ilmu Allah itu satu karena memikirkan itu. Tapi ketika memikirkan itu, nah waktu Allah menciptakan, nah dia itu juga akhirnya mengetahui banyak hal gitu loh. Karena pengetahuan yang makhluk-makhluk itu didapat dari pengetahuan Allah terhadap dirinya sendiri. Karena makhluk itu juga berasal dari Allah itu sendiri gitu loh. Kayak gitu loh. Meskipun kesimpulannya sama, Allah itu mengetahui semuanya, tapi cara menafsirkannya itu supaya dalam diri Allah itu nggak ada perubahan itu bagaimana? Kalau orang mutakallimin pakai ta'alluqat, kalau para hukama itu pakai ukul aksor, pakai memikirkan dirinya sendiri. Memikirkan dirinya sendiri bukan berarti nggak memikirkan yang lain, tapi nggak perlu memikirkan yang lain pun sudah cukup, karena yang lain itu memang berasal dari dirinya Allah itu sendiri gitu loh. Maksudnya gitu. Oke, Mas, paham. Jadi agak ribet gitu. Karena itu semuanya amrul itibar baik para mutakallimin yang percaya ta'alluqat itu mereka menyebutnya ta'alluqat itu umur itibariyatun, atau hukam yang menyatakan ukul asyra itu mereka menyatakan ukul asyra itu umur itibariyatun, enggak ada wujudnya dalam akal gitu. Dalam kehidupan nyata itu enggak ada. Itu cuma ketika di otak-atik dalam akal itu harus begini. Akhirnya membentuk alam semesta gitu. Jadi kayak gitu. Ya, itu tapi secara global sih. Detailnya itu memang butuh kajian khusus, butuh bacaan kitab yang lebih detail. Jadi saya kira itu aja. Kalau ada yang bertanya monggo yang lain. Ada yang nulis nggak? Pertanyaan pakai tulisan nggak? Nggak ada. Oh nggak ada. Yang lain gimana? Nggak, misalnya nih aku besok istriku aku biasanya nih misalnya telat. Nggak ada pertanyaan lain. Itu cukup dulu, Mas. Betul Minggu ya? depan. Ini Mas Hariri ya? Iya, Mas. Oh siapa? Ya udah ya gitu aja. Makasih ya. Tadi berarti kita sudah selesai ke makulatul lain. Makulatul mata itu minggu depan lah, insya Allah lah. Tadi ada beberapa hal yang saya kesulitan juga. Kita lewatkan aja, nggak apa-apa lah. Intinya maksudnya itu sudah kita dapat, cuma detail teksnya itu yang belum detailnya itu belum dapat lah. Oke. Saya kira itu aja. Mohon maaf kalau ada salahnya. Ada itunya. Belum saya tutup, ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada ya udah. Saya tutup aja majelis kali ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.